Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tobat membahas nasab Ba'alawi atau menarik diri teman-teman dari dunia pernasaban. Lebih-lebih dikaitkan dengan apa yang dialami oleh si Fuad Pleret yang kemarin menjalankan hukum adat teman-teman terkait ujarannya, kebencian atau apalah bahasanya teman-teman ya. Nah, cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu. 2. Alima gayu gandisi posompu atau 5 pes kain putih kafan. 3. Alima dula nuada potande balengga atau 5 buah dulang adat tempat kepala. 4. Alima mata guma atau 5 bilah kelewang atau parang adat. 5. Aliman tonga tubuh bulan atau 5 buah mangkok adat putih. 6. Aliman tonga tingga bula taba kelo atau 5 buah piring putih motif daun kelong. 7. 10 sasio real doi rapo sadaka Diana Alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi yang menyebutkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tobat membahas nasab Ba'alawi atau menarik diri teman-teman dari dunia pernasaban. Lebih-lebih dikaitkan dengan apa yang dialami oleh si Fuad Pleret yang kemarin menjalankan hukum adat teman-teman terkait ujarannya, kebencian atau apalah bahasanya teman-teman ya. Padahal sebenarnya tidak teman-teman ya. Ada video klarifikasi dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau berniat mengurangi teman-teman ya, menghadiri undangan misalkan pengajian yang khusus membahas nasab Ba'alawi. Karena beliau kan punya pondok pesantren teman-teman. Jadi selama beberapa tahun ini ya kalau beliau terus-terusan ya hanya membahas nasab Ba'alawi, terima undangan kajian di sana sini teman-teman hanya untuk ya membantah Ba'alawi, maka dikhawatir nanti ya para santri-santriwatinya justru semakin terlantar teman-teman. Dan kita masih bisa mereaksi atau membantah klan Ba'alawi ini melalui cerita-cerita khurafat-nya teman-teman. Makanya secara khusus saya juga teman-teman di channel saya nggak terlalu fokus masalah nasab ini. Saya lebih fokus ya membantah melalui ya kesesatan-kesesatan Ba'alawi, doktrin-doktrin sesatnya, cerita-cerita khurafat-nya itu yang jauh lebih penting teman-teman ya. Kalau masalah nasab ya kembali lagi ke masing-masing teman-teman ya. Meskipun dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ya pasti orang yang punya ya kepercayaan kepada Ba'alawi adalah cucu Nabi yang nggak akan berpengaruh bagi mereka ya atas tesis Kiai Imaduddin ini. Artinya kesimpulannya teman-teman lagi-lagi kembali ke masing-masing mau percaya atau tidak teman-teman ya nggak bisa memaksakan ya kehendak sendiri teman-teman. Yang penting kita masih bisa membantah klan Ba'alawi melalui ya kesesatan mereka ya, doktrin-doktrin sesatnya, cerita-cerita khurafatnya itu jauh lebih penting teman-teman. Baik, coba kita simak ini pernyataan resmi dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani teman-teman. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Ya, saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu. Minta maaf seperti itu, kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa kiai kan dia Gus Fuad itu kiai dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Makana lahu madlamatul yahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu. Bukan masalah ngakui nasabnya, nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Ba'alawi kan, Ba'alawi sudah terputus sebagai keturunan Nabi, bukan cucu Nabi udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jupri ada keluarga dan sebagainya. Nah kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah
lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu apa namanya itu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu. Walaupun pilih-pilih hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau. Jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu. Karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop ya. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan seperti biasanya, apakah kita kemudian untuk tiap hari ini kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngaji saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi. Ya kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas. Nah ini teman-teman klarifikasi jelas dari Kiai Imaduddin. Ini yang saya senang teman-teman dari orang-orang yang berusaha di track ilmiah. Bicaranya itu teman-teman ya ilmiah begitu. Ya saya belum tahu Kiai Imaduddin ini ceramah-ceramah yang lain selama ini karena saya nggak menyimak juga teman-teman. Dan jelas tadi alasan beliau teman-teman ya ingin fokus sebenarnya, karena asal muasal beliau juga ya hanya mengajarkan santri, itu yang menjadi kesenangan beliau selama ini. Akan tetapi karena selama ini kalau tidak salah dari 2018 banyak permintaan untuk membahas tesis ya terkait nasab Balawi ini, jadi beliau terjun ke lapangan, akhirnya banyak menerima undangan-undangan ceramah selama ini. Ya mungkin bagi beliau ini sudah cukup teman-teman ya. Sudah berapa tahun berlangsung teman-teman ya. Dan tesisnya kan belum ada yang bantah juga teman-teman. Dan beliau mengatakan juga kalau nanti misalkan ada perlawanan ya dari klan Ba'alawi ya beliau akan bantah juga melalui mungkin podcast ya, nggak mesti harus ya menerima ya undangan ceramah, karena beliau juga berpikir teman-teman kalau terus-terusan ya menerima undangan ceramah, bahkan ini jadwalnya katanya ya, kalau dihitung-hitung sampai tahun 2027 ini full teman-teman. Nah kalau beliau hanya mengikuti teman-teman ya menerima undangan-undangan tersebut hanya untuk membahas nasab Ba'alawi, beliau merasa ini sudah babnya beda, ini sudah bab hawa nafsu teman-teman. Lah ya ini sudah terlalu panjang memang teman-teman ya. Saatnya beliau ya kembali lagi fokus di pondoknya teman-teman. Lagian juga kan seperti yang saya katakan di awal, nggak mesti membantah Ba'alawi itu harus melalui nasabnya teman-teman. Yang terpenting itu dari ya pernyataan-pernyataan sesat mereka teman-teman, cerita-cerita khurafat mereka, doktrin-doktrin sesatnya teman-teman, itu yang jauh lebih penting ya. Lagi-lagi saya katakan teman-teman, kalau masalah nasab ini ya kembali lagi teman-teman ya, meskipun tesis Kiai Imaduddin sudah jelas misalkan teman-teman ya, toh orang yang ya menjadi muhibbin akut ya kalau sudah ya yakin Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi ya nggak akan berpengaruh bagi dirinya ya terhadap tesis Kiai Imaduddin. Meskipun juga tidak kita pungkiri teman-teman, banyak juga masyarakat terutama dari kalangan NU Aswaja teman-teman yang sadar ya setelah ya munculnya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini teman-teman.
Dan kalau saya pribadi sih sebenarnya ya teman-teman juga lihat di channel saya selama ini nggak fokus membahas nasab teman-teman, tapi saya justru lebih fokus membahas atau mereaction atau menanggapi dari kesesatan Ba'alawi. Itu yang jauh lebih penting. Karena apa? Ya ujung-ujungnya teman-teman ya pasti akan kembali ke masing-masing. Mau percaya atau tidak ya terserah masing-masing. Yang penting sudah berulang kali dijelaskan teman-teman ya. Dan kita juga nggak bisa memaksakan ya kehendak kita harus gitu. Orang harus nggak percaya bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi, kan nggak begitu juga teman-teman ya. Apapun dalam perkara apapun teman-teman pasti ada yang namanya pro, ada yang namanya kontra teman-teman. Ada yang nggak mendukung dan ada yang mendukung. Mau dengan cara apapun teman-teman, sekeras apapun kita berusaha mempengaruhi orang untuk ikut dengan kita, semama dengan kita, ya nggak bisa teman-teman. Ini sudah menjadi sunatullah ya. Ada yang ya kayak tadi, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung ya. Ada yang pro dengan ke Imaduddin, ada yang pro ke Ba'alawi. Yang penting ya masing-masing mengoreksi diri teman-teman, memposisikan diri yang pada posisi yang tepat teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.